Turki Siprus atau Siprus Utara adalah sebuah negara yang terletak di kawasan benua Eropa dan juga terletak di kawasan Asia Timur Tengah. Fakta menarik dari Turki Siprus atau Siprus Utara ialah tidak ada negara lain di dunia yang mengakui kedaulatannya kecuali negara Turki sendiri yang menduduki daerah itu pada tahun 1974. Lalu pada tahun 1975, negara ini diproklamasikan dengan perubahan nama pada tahun 1983 dan nama tersebut masih digunakan hingga kini. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Republik Turki Siprus Utara. Aksi kudeta terhadap pemerintahan Siprus tersebut langsung mengundang perhatian dari negara Turki. Setelah tidak berhasil menggalang dukungan dari negara Inggris selaku salah satu negara yang juga bertanggung jawab atas keamanan Siprus, Turki kemudian menyatakan akan segera mengirimkan pasukan ke Siprus dengan bersandar pada artikel 1 dalam Traktat Jaminan tahun 1960 yang intinya menyatakan bahwa negara-negara menjamin memiliki wewenang untuk mencegah upaya aneksasi Siprus oleh salah satu negara penjamin. Dalam hal ini, upaya enosis Siprus oleh Yunani, serta artikel 4 yang menyatakan kalau negara penjamin boleh memakai kekuatan militer untuk mencegah upaya aneksasi tersebut. Operasi militer Turki di Siprus tersebut juga dikenal di Turki dengan nama Operasi Attila dan Operasi Perdamaian tahun 1974. Lalu, pasukan Turki tiba di pantai utara Siprus pada tanggal 20 Juli tahun 1974. Di sana mereka langsung mendapat aksi perlawanan dari pasukan pejuang Yunani Siprus yang disingkat dengan ELDYK dan Garda Nasional. 3 hari kemudian gencatan senjata diumumkan dan perundingan damai antara perwakilan Turki dengan Siprus dilakukan. Dalam perundingan, Turki meminta pemerintah Siprus menerima usulan Turki untuk membentuk negara federasi yang melakukan transfer populasi. Pemerintah Siprus meminta diberi waktu hingga 2 hari untuk mengkonsultasikan usulan Turki tersebut dengan Yunani. Namun keinginan Siprus ditolak oleh Turki yang curiga kalau Siprus akan menggunakan waktu tersebut untuk berkonspirasi dengan negara Yunani. Kemudian pada tanggal 14 Agustus tahun 1974, pasca kebuntuan dalam perundingan, negara Turki melancarkan gelombang serangan kedua di Siprus yang juga dikenal sebagai Operasi Attila II. Dalam gelombang serangan keduanya itu, Turki berhasil menguasai wilayah-wilayah penting di Siprus Utara dari tangan pasukan gabungan Garda Nasional dan ELDYK, termasuk wilayah utara Nikosia yang merupakan ibu kota Siprus. Ketika Turki mengakhiri gelombang serangan keduanya pada tanggal 17 Agustus, pasukan Turki telah berhasil menguasai 38% dari wilayah total Siprus. Pasukan Turki mengklaim bahwa ada 250 korban tewas dan 550 terluka dari pihak mereka, serta 700 tahanan perang dari pihak musuh yang mereka tahan selama operasi militer. Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah korban sipil tewas selama operasi militer Turki yang ada di Siprus. Namun diperkirakan jumlahnya mencapai 600 lebih, baik dari etnis Yunani maupun etnis Turki Siprus, dengan ratusan ribu etnis Yunani Siprus yang selamat mengungsi keluar dari Siprus. Namun berkat invasi Turki ke Siprus juga, kudeta di Siprus berhasil digagalkan dan Makarios kembali ke Siprus setelah sebelumnya berada di luar Siprus usai melarikan diri dari upaya kudeta. Invasi Turki di Siprus juga diikuti dengan tumbangnya rezim junta militer Yunani. Kemudian pada tahun 1975, negara Federasi Siprus Turki didirikan di wilayah Siprus Utara yang dikuasai Turki sebagai langkah awal pembentukan negara Federasi Siprus oleh komunitas Turki Siprus. Pembentukan federasi tersebut tidak diakui oleh Siprus dan dunia internasional sehingga pembicaraan panjang pun dilakukan. Selama periode tersebut, negara Turki juga merelokasi puluhan ribu warganya ke wilayah Siprus Utara, sehingga wilayah utara dalam perkembangannya didominasi oleh etnis Turki. Di lain pihak, etnis Yunani Siprus juga beramai-ramai menyingkir ke wilayah selatan. Setelah pembicaraan panjang mengenai pembentukan Federasi Siprus oleh komunitas Turki Siprus dengan komunitas Yunani Siprus gagal menemui titik terang. Wilayah utara akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 15 November tahun 1983 dengan nama resmi Republik Turki Siprus Utara, atau biasa disingkat dengan Siprus Utara, yang beribu kota di Nikosia bagian utara dengan Rauf Denkaz sebagai presiden pertamanya.
Deklarasi kemerdekaan tersebut tidak mendapat pengakuan oleh dunia internasional kecuali oleh negara Turki sendiri yang diikuti dengan aksi embargo dunia internasional terhadap Siprus Utara. Pasca deklarasi kemerdekaan Siprus Utara, PBB lalu mendirikan zona penyangga atau buffer zone di daerah perbatasan Siprus Utara dengan wilayah selatan Siprus. Menurut pihak Turki Siprus, pemerintah Siprus gagal melindungi dan bahkan cenderung mendukung aksi pemusnahan etnis Turki Siprus selama periode konflik etnis untuk memaksa etnis Turki Siprus pergi, termasuk kepada mereka yang sedang ada dalam birokrasi pemerintahan Siprus. Buntutnya, pihak Turki Siprus pun kemudian membentuk pemerintahan sendiri pada tahun 1967 yang berujung pada pendirian Republik Turki Siprus Utara ini demi tetap mengakomodasi kepentingan komunitas Turki di Siprus. Di pihak yang berseberangan, kelompok Yunani Siprus menganggap bahwa tindakan etnis Turki Siprus menarik diri dari pemerintahan de jure Siprus adalah tindakan sukarela, bukan karena tekanan akibat konflik etnis, sambil menyebut kalau tindakan pendirian Siprus Utara sebagai bentuk separatisme dan mengandung agenda tersembunyi Turki. Pihak Yunani Siprus juga mengklaim bahwa selama operasi militernya di Siprus, militer Turki melakukan pembantaian dan pengusiran terhadap etnis Yunani Siprus. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.